akan bahas tentang kepemimpinan dalam organisasi. Setelah kita belajar komitmen, setelah kita belajar konflik, semuanya ini akan dipengaruhi juga oleh gaya kepemimpinan, gitu ya. Kalau misalnya nih kalian bekerja di sebuah tempat dan pemimpin kalian tidak baik, ya siapa yang bisa betah di dalamnya, ya kan? Makanya hari ini saya akan belajar tentang kepemimpinan di dalam organisasi. Itu apa? Bahasa gampangnya adalah gaya seseorang dalam memimpin, kemampuan seseorang dalam memimpin. Memimpin itu seperti apa? Memimpin artinya adalah ketika saya bisa mempengaruhi orang-orang tertentu untuk mencapai tujuan. Kalau saya, misalnya saya sebagai pemimpin tim, ke tujuan saya gitu loh. Tapi kalau pemimpin organisasi artinya kemampuan saya untuk mempengaruhi orang-orang untuk mencapai tujuan saya, organisasi perusahaan saya gitu ya. Pemimpin bukan berarti seorang manajer. Oke, pemimpin itu berbeda. Walaupun mungkin secara jabatan kita lihat manajer itu adalah seorang pemimpin, tetapi pemimpin ini itu seperti karakter yang menjiwai seseorang. Sekalipun dia bukan seorang manajer, dia bisa menjadi seorang pemimpin. Itu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa manajer ini tidak selalu sebagai seorang pemimpin atau pemimpin tidak selalu menjadi seorang manajer. Karakteristik pemimpin itu biasanya dari jiwa, dari karakternya, yang visioner, penuh gairah, kreatif, fleksibel, penuh inspirasi, inovasi, berani, imajinatif, suka mencoba, mencetuskan perubahan, serta kekuasaan pribadi. Tetapi seorang manajer itu lebih kepada dia pemimpin di dalam pemikiran. Oke, pemikiran yang seperti apa? Memiliki pikiran yang rasional, memiliki gaya berkonsultasi yang baik, persisten, menyelesaikan masalah, berwatak keras, ibarat kata dia orangnya kekeh, analitikal, terstruktur, tenang, berkuasa, menstabilisasi, serta kekuasaan posisi. Jadi bisa dibilang dia memang menjadi seorang pemimpin karena posisi. Kalau kita lihat kekuasaan posisi tadi, artinya adalah dia memiliki kekuasaan karena posisinya. Oke. Ini salah satunya yang banyak digunakan oleh para manajer untuk menggunakan kekuasaan posisi ini dalam mengubah perilaku karyawan. Jadi bisa dibilang kekuasaan posisi ini adalah kekuasaan yang sah. Bisa jadi karena kekuasaan penghargaan, karena kekuasaan paksaan atau koersif, gitu ya. Kekuasaan itu bisa datang dari dua hal, bisa dari internal ataupun dari eksternal. Kalau internal artinya memang dari pribadinya, bisa karena keahliannya, dia menjadi seorang pemimpin, bisa jadi karena memang karismanya, dia menjadi seorang pemimpin dan dia ditunjuk sebagai seorang pemimpin, gitu ya. Jadi kekuasaan yang bersifat dari dalam itu sebenarnya agak kasar ya kalau saya bilang kekuasaan, karena memang bisa ya anggaplah bahasa halus ya, kepemimpinan, karakter kepemimpinan itu bisa muncul dari dalam. Yang pertama memang karena keahliannya atau kepintarannya, dia orangnya pinter gitu ya, sehingga layak untuk dijadikan seorang pemimpin atau misalnya ketua tim. Yang kedua memang karena rujukan atau memang karismanya dia, jadi ada sisi karismanya dia. Makanya saya katakan di pertemuan sebelumnya, karisma ini penting. Bentuklah diri menjadi orang yang memiliki karisma. Kenapa? Ketika kita berkarisma, tahu ya karisma ya, karisma itu seperti contoh kayak misalnya Bung Karno itu dianggap sebagai orang yang paling berkarismatik gitu ya, tanpa dia ngomong pun orang bisa melihat, oh ini orang pemimpin banget gitu. Nah itu sesuatu dari dalam. Oke. Dan itu harus dimulai dengan proses, ada prosesnya, mulai dari sikap saya tata, tingkah saya tata, perbuatan saya tata, cara berbicara saya tata. Dan biasanya orang yang berkarisma ini akan masih banyak yang melirik sebagai seorang pemimpin. Tadi sudah kita katakan bahwa kepemimpinan itu karakternya dari jiwa, orang yang berenergi, fleksibel, segala macam. Ada juga yang namanya pemimpin otoriter. Artinya adalah pemimpin yang bersifat koersif. Kebanyakan ini pemimpin yang bersifat koersif, atau bisa jadi memang sebelumnya dia pemimpin yang baik atau yang sah gitu ya. Lama kelamaan dia ingin menjadi otoriter gitu ya. Kalau misalnya ini gampangnya adalah misal dia sudah menjadi seorang
presiden tetapi ingin lama menjadi seorang presiden, itu lama-lama dia jadi otoriter gitu ya. Semua kekuasaan itu ada di bawah tangannya. Oke. Pemimpin demokratis. Pemimpin demokratis artinya adalah memang pemimpin yang tahu ya, demokratis artinya dia mengutamakan partisipasi masyarakat, partisipasi anggota timnya. Ini lebih ke musyawarah dan dia tidak mengambil keputusan sendiri. Tapi kalau otoriter dia akan mengambil keputusan sendiri. Apapun orang katakan tetap keputusan saya harus dijalankan. Tetapi kalau demokratis dia lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Otoritas, pengaruh, dan kekuasaan. Oke, otoritas itu seperti apa? Kekuasaan itu apa? Pengaruh itu apa? Oke. Otoritas artinya pengaruh, tindakan, atau contoh. Biasanya ini sesuatu yang menyebabkan adanya perubahan terhadap perilaku ataupun sikap dari orang lain. Oke. Baik itu otoritas, baik itu pengaruh, baik itu kekuasaan, itu sebenarnya kalau otoritas ini artinya dia berdasarkan penunjukan yang sah. Oke. Otoritas ini penunjukan yang sah. Otoritas ini berdasarkan penunjukan yang sah atau kepemimpinan yang sah. Contoh tadi kayak manajer. Oke. Pengaruh ini adalah kekuasaan yang memang kepemimpinan yang memang bersifat karisma gitu ya dari dalamnya dia. Sehingga dia memiliki karisma dan menimbulkan pengaruh bagi orang lain untuk mengikutinya. Selanjutnya adalah kekuasaan. Kekuasaan artinya adalah ini lebih ke koersif ya. Dia mendapatkan kepemimpinan itu dengan ya bisa dibilang dengan paksaan lah. Oke, ini seperti yang saya katakan tadi, otoritas itu artinya adalah bersifat penunjukan. Oke. Nah, asal mula otoritas formal atau otoritas yang memang berdasarkan penunjukan atau ditunjuk sebagai seorang, misalnya seorang pemimpin. Yang pertama berdasarkan pandangan klasik menyatakan bahwa otoritas itu berasal dari tingkat tertinggi dalam masyarakat. Jadi biasanya itu contohnya adalah ketua adat. Otoritas ini muncul dari uh, tingkat yang tertinggi di dalam masyarakat. Kemudian berdasarkan hukum-hukum diteruskan ke bawah dan sampai berlanjut ke sekarang. Menurut pandangan penerimaan atau acceptance view, otoritas itu terletak pada orang yang dipengaruhi dan bukan pada yang mempengaruhi. Oke. Ini melihat bahwa otoritas itu dilihat dia itu sebagai seorang pemimpin itu dilihat dari sisi orang yang dipengaruhinya, bukan dilihat dari orang yang mempengaruhinya. Jadi dia dikatakan sebagai seorang pemimpin atau dia orang yang memiliki otoritas itu dilihat dari orang yang memandangnya, bukan pada si pemimpin ini memandang orang. Jadi berdasarkan pandangan orang dia dianggap sebagai seorang pemimpin. Oke. Seseorang dapat menerima suatu pesan sebagai perintah karena memang pada dasarnya kan otoritas itu erat dengan yang namanya perintah gitu ya. Kepemimpinan itu erat dengan yang namanya perintah, memberikan perintah. Oke. Seseorang dapat menerima suatu pesan sebagai perintah. Yang pertama adalah ketika orang itu memahami pesannya. Oke. Orang bisa menerima perintah ketika dia memahami pesan tersebut. Dia mendapat dan dia memahami pesan tersebut. Yang kedua adalah orang bisa menerima suatu perintah ketika dia melihat bahwa dan dia percaya bahwa hal itu tidak menyimpang dari tujuan organisasi. Oke. Yang ketiga, ketika perintah itu cocok dengan kepentingan pribadinya. Jadi kalau memang nggak cocok, biasanya orang ya tidak akan mau mentaati perintah itu ya. Dan yang keempat adalah secara fisik dan mental dia memang mau mematuhinya dan dia bisa untuk mematuhinya. Oke, sumber-sumber kekuasaan kalau dilihat oleh John French dan Bertrand Raven, yang pertama adalah kekuasaan yang memiliki imbalan gitu ya, atau reward power.
Oke, kekuasaan ini artinya kekuasaan yang didasarkan pada adanya imbalan, adanya pujian, adanya penghargaan. Yang kedua, kekuasaan paksaan. Oke, artinya memang kekuasaan ini kekuasaan yang didasarkan pada paksaan atau rasa takut, gitu ya. Ya contoh kayak yang terjadi di Korea Utara sekarang, itu kan bersifat otoriter atau koersif, yang dipaksa. Yang ketiga adalah kekuasaan yang sah atau legitimate power, atau memang ini kekuasaan yang diperoleh dari kelompok, ada struktur organisasinya. Selanjutnya adalah kekuasaan ahli, artinya adalah kekuasaan ini diperoleh karena memang dia memiliki keahlian atau keterampilan. Selanjutnya adalah kekuasaan referensi. Ini artinya memang hasil referensi seseorang gitu. Dia direferensikan untuk sebagai seorang pemimpin. Nah, ini contoh kekuasaan yang berhasil menurut John Kotter. Oke, yang pertama kalau kita lihat dari seorang manajer yang efektif, yang sensitif terhadap sumber kekuasaannya, artinya adalah dia tahu kekuasaannya itu dari mana, dia tahu dia itu sebagai seorang manajer, dan dia tahu dia seorang pemimpin yang memang harus memimpin gitu ya, dan sehingga dia akan berhati-hati dalam menjaga agar tindakannya sesuai dengan harapan orang. Selanjutnya adalah manajer yang baik akan memahami 5 basis kekuasaan tadi, sehingga dia bisa menggunakannya dalam situasi yang berbeda. Dia tahu kapan harus menempatkan dirinya sebagai seorang pemimpin. Gak usah dibahas lah ya, ini pendekatan perilaku sebagai seorang pemimpin. Jadi ini ada beberapa contoh studi kasus, kalian bisa baca beberapa studi kasus tentang pemimpin. Pertama dari studi Ohio State. Jadi dia melihat dari pertimbangan kepemimpinan. Oke, dimensi kepemimpinan. Ini ada beberapa hal dimensi kepemimpinan. Yang pertama dianggap sebagai country club, manajemen country club. Artinya apa? Perhatiannya itu terhadap orang-orang yang memang karena ada hubungannya itu ya istilahnya country club ya. Jadi memang ini kayak teman-teman sosialita, ibarat kata kalau sekarang. Jadi memang dia akan memberikan perhatian itu kepada orang-orang tertentu. Yang kedua adalah manajemen miskin. Nah, pemimpin yang dengan dimensi manajemen miskin artinya dia akan memberikan usaha yang ya minimalis gitu ya. Dia akan memberikan usaha yang minimalis untuk mempertahankan keanggotaannya. Jadi ya dia nggak peduli gitu. Yang penting saya tetap jadi seorang manajer. Yang ketiga adalah manajemen di tengah jalan. Artinya adalah ya dia posisinya ada di tengah. Saya tidak condong ke kanan, saya tidak condong ke kiri. Oke, saya ingin mempertahankan anggota-anggota saya sehingga semuanya merasa puas. Selanjutnya adalah dimensi manajemen tim. Artinya adalah memang dia merasa kita sebagai sebuah tim. Itu artinya memang memiliki rasa kepentingan yang bersama, tujuan bersama. Selanjutnya dimensi yang terakhir adalah kekuasaan pemenuhan. Ya, ini artinya memang pemimpin yang memang berdasarkan dia menganggap kepemimpinannya itu sebagai sebuah kekuasaan. Oke. Itu ada beragam. Tetapi yang baiknya adalah yang pertama bersifat suportif. Artinya dia mendukung, menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan dan kebutuhan pribadi para bawahannya. Yang kedua adalah kepemimpinan yang bersifat direktif. Artinya adalah dia orang yang mendelegasikan. Oke, dia akan mendelegasikan pekerjaan dari atas ke bawahan. Yang ketiga adalah kepemimpinan yang partisipatif. Artinya adalah dia ingin bawahannya itu berpartisipasi dalam setiap hal. Jadi dia tidak mengambil keputusan sendiri.
Yang keempat adalah kepemimpinan yang berorientasi pada pencapaian. Oke, dia juga memberikan tujuan terhadap bawahannya. Ini loh tujuan kita yang harus kita capai. Ini adalah situasi-situasi yang sebaiknya pemimpin itu seperti apa. Oke, pertama, situasi yang terjadi ketika pengikutnya kurang memiliki kepercayaan diri. Maka perilaku pemimpin yang baik adalah suportif. Dengan cara seperti apa? Dia akan memberikan pengaruh untuk meningkatkan kepercayaan diri para karyawannya. Yang kedua, situasi yang terjadi adalah misalnya pekerjaannya itu ambigu. Saya nggak jelas nih pekerjaan bawahannya ini tuh nggak jelas. Maka perilaku pemimpin yang baik adalah bersifat direktif. Artinya adalah dia bisa mendelegasikan pekerjaan itu dengan baik. Kamu melakukan ini, kamu melakukan ini. Dengan cara seperti apa? Dia mengklarifikasi pekerjaan itu. Oke. Yang ketiga adalah ketika kekurangan tantangan pekerjaan. Jadi terkadang memang pekerjaan itu untuk orang-orang yang merasa ingin mendapatkan tantangan, dia merasa tantangan pekerjaannya itu kurang. Maka perilaku pemimpinnya itu adalah berorientasi pada pencapaian. Oke. Bagaimana caranya? Tunjukkan tujuan-tujuan yang lebih tinggi. Jadi orang itu akan tertantang. Yang keempat adalah ketika situasinya penghargaannya itu salah. Oke. Jadi ya memang karyawannya itu merasa saya selama ini nggak dihargai, atau misalnya saya selama ini sudah berbuat tapi bukan saya yang mendapatkan penghargaan. Maka perilaku pemimpin yang baik adalah bersifat partisipatif. Bagaimana caranya? Mengklarifikasikan kebutuhan pengikut dan mengubah penghargaan tadi. Adalah yang dapat. Ada lagi pemimpin yang bersifat transaksional, artinya adalah saya akan memberikan karakter saya akan melakukan tugas saya sebagai seorang pemimpin. Ada barang, ada uang, ibarat kata kayak gitu. Oke. Dia akan menunjuk apa sih saya bilangnya, memang bersifat transaksi orangnya gitu ya. Jadi ketika saya mendapatkan penghargaan dari bawahan, maka saya pun akan menunjukkan perhatian terhadap bawahan. Selanjutnya adalah pemimpin yang karismatik. Ini pemimpin yang memiliki kemampuan yang memotivasi tanpa saya harus berbuat banyak. Pemimpin yang transformasional artinya adalah pemimpin yang memang tujuannya ingin melakukan perubahan. Ada lagi pemimpin yang interaktif, artinya adalah memang pemimpin yang inginnya bekerja sama, inginnya mengikut sertakan, inginnya ada partisipasi. Pemimpinan, kenapa gaya kepemimpinan ini penting? Saya mengharapkan kalian ya setidaknya bisa belajar menjadi seorang pemimpin ya. Karena memang nanti suatu saat kalian akan bekerja, dan ketika kalian bekerja, bukan pekerjaan kalian bukan itu sebagai seorang operator, tapi kalian akan sebagai seorang pemimpin. Oke. Maka kalian harus tahu, saya di tempat kerja seperti ini, gaya kepemimpinan apa yang saya harus tunjukkan, dan sebaiknya dimulai dari karisma itu sendiri. Jadi orang lain pun bisa melihat, oh orang ini layak dijadikan sebagai seorang pemimpin. Oke, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke saya melalui WhatsApp. Terima kasih.